Sahabatku, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah ibu mertua Petrus. Sahabat, sebagai pengikut Yesus, pasti kita sudah tahu banyak tentang kisah-kisah kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kuasanya, Dia membuat orang lumpuh bisa berjalan lagi. Orang buta bisa melihat. Orang bisu bisa berbicara. Orang sakit kusta ditahirkan. Dan orang kerasukan setan dibebaskan dari belenggunya. Bahkan, orang mati dibangkitkan lagi oleh kuasanya. Dan hampir semua orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus bersyukur dan bersukacita. Ada yang sujud menyembah Dia sambil mengucap syukur. Ada pula yang mengabarkan kesembuhannya kepada banyak orang sehingga nama Tuhan Yesus tersohor dan dimuliakan. Namun, ada juga orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita ingat 10 orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara ajaib. Dari 10 orang sakit kusta itu hanya 1 saja yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih. Tetapi yang 9 lainnya seperti yang kita katakan tadi, tidak peduli kepada Tuhan Yesus. Sahabatku, tentu kita juga mengucap syukur bukan bila kita disembuhkan atau dipulihkan dari penyakit yang kita derita. Apalagi bila penyakit itu parah dan tidak kunjung sembuh. Ketika kita sembuh, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjawab doa dan keinginan kita untuk sembuh. Sahabatku, ada seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, tetapi perempuan itu dikenal sebagai ibu mertua Petrus. Pada satu hari, ibu mertua Petrus itu sakit demam. Kebetulan waktu itu Tuhan Yesus sedang berkunjung ke rumah Petrus. Dan ketika ia melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam, maka Tuhan Yesus memegang tangannya, lalu serta-merta demamnya hilang. Nah, apa yang terjadi ketika ibu mertua Petrus sembuh dari penyakit demamnya itu? Sahabatku, ia kemudian bangun dan melayani Tuhan Yesus. Kisah ini bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 8 ayat 15-16. Lalu apa yang menarik dari kisah penyembuhan ibu mertua Petrus itu? Bukankah ibu mertua Petrus hanya sakit demam saja? Dan mungkin tanpa pertolongan Tuhan Yesus, ia bisa sembuh sendiri. Sahabatku, kisah ibu mertua Petrus ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus peduli kepada setiap orang yang sakit dan ingin menyembuhkannya. Entah itu sakit berat seperti kusta atau hanya sakit demam saja. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan semua umat yang dikasihinya. Tetapi ada yang menarik lagi dari sisi ibu mertua Petrus itu sendiri. Apa itu? Sahabatku, segera setelah ibu mertua Petrus sembuh dari demamnya, ia langsung bangun dan kemudian melayani Tuhan Yesus. Ini yang menarik buat saya. Sikap ibu mertua Petrus patut kita contoh. Ia segera melayani Tuhan Yesus. Sebagai nyonya rumah, ia tahu apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tamu yang istimewa. Ia tidak mengabaikan Tuhan Yesus, walaupun ia baru saja sembuh. Kalaupun ia tidak melayani Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus maklum, karena ia baru saja sakit dan mungkin usianya sudah agak tua. Tetapi ia segera bangun dan melayani Tuhan Yesus. Sungguh ini sikap yang terpuji. Alkitab mencatatnya agar kita mencontoh sikapnya yang sungguh mulia dan terpuji itu. Dan Tuhan Yesus pasti senang. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui kisah ibu mertua Petrus ini, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan Ia sudi menyembuhkan kita dari penyakit apa saja. Tuhan Yesus selalu menginginkan yang terbaik untuk umat-Nya.
Bila Tuhan Yesus ingin menyembuhkan kita, Ia tidak melihat besar kecilnya penyakit kita, tetapi Ia melihat besar kecilnya iman kita kepadanya. Lalu hal yang kedua yang perlu kita pelajari ialah sikap ibu mertua Petrus yang terpuji itu. Sikapnya perlu kita contoh. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri ketika kita sembuh dari penyakit. Apakah kita percaya bahwa kesembuhan itu keinginan dari Tuhan Yesus? Lalu apa yang telah kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus ketika kita sudah disembuhkan? Ada banyak orang lupa dan tidak melakukan apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada orang bahkan menyombongkan diri bahwa penyakitnya sembuh atas usahanya sendiri. Tuhan Yesus memang tidak minta imbalan kepada kita. Tuhan Yesus tidak menuntut apa-apa, tetapi Ia senang bila kita melayaninya. Tuhan Yesus senang bila kita melakukan kehendak-Nya, itu berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yohanes 14 ayat 21. Tuhan ingin kita mengasihinya dengan tulus. Dan wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus adalah melakukan perintah-Nya. Sahabatku, kita tahu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan tentu sudah banyak hal yang Ia buat dalam kehidupan kita. Pertolongannya, pedulinya, penyembuhannya, dan lain sebagainya. Pasti sudah kita rasakan, bukan? Dan tentu kita mengasihi Tuhan Yesus, bukan? Nah, marilah kita memegang dan melakukan perintah-Nya agar hidup kita menyenangkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh, dan Sang Pemelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.